Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, dan ia tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Kami tidak dilahirkan dari jinah," jawab mereka. "Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di sana dalam percakapan dengan orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus di sana semakin mengejar dari jawaban-jawaban orang Yahudi itu. Kita bisa melihat ada beberapa hal. Bahwa kalau orang itu mencoba untuk lebih membenarkan dirinya, dia seringkali justru menjadi hamba dosa. Kenapa? Karena dia pasti mau melakukan situasi untuk menyembunyikan semua kekurangan, semua hal-hal yang lemah dalam dirinya, supaya orang melihat bahwa dirinya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang kuat. Ini adalah mekanisme orang membela dirinya sendiri, dan itu seringkali justru membuat orang jatuh di dalam dosa, karena yang dicari adalah pembenaran dirinya, bukan kebenaran sejati. Kalau yang dicari adalah kebenaran sejati, maka dia berani untuk mengorbankan dirinya demi mendapatkan kebenaran itu. Kenapa? Karena dia bebas di dalam berkreasi untuk bisa menemukan kebenaran. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi yang berbicara dengan Tuhan Yesus dengan berbagai macam dalih siapa yang menjadi leluhur mereka, terbukti bahwa mereka tidak bisa membuktikannya. Justru mereka jatuh karena omongan mereka sendiri. Mereka mengaku sebagai anak Abraham. Kalau sebagai anak Abraham, maka mereka pun juga tahu apa yang menjadi pesan Abraham, dan mereka juga berusaha untuk ngestoki dawuh. Tetapi ternyata tidak. Mereka juga mengaku sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Bapa. Nah, di situ juga harus juga membuktikan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi pembuktian. Pembuktiannya adalah dia berusaha untuk mengistoki dawuh juga apa yang disabdakan oleh Allah dan Bapa. Maka di sana
fungsi Bapa dalam arti istilahnya bukan fungsi tapi rumusan Bapa itu mengandung suatu arti bahwa ada relasi. Bukan hanya ada sebutan tetapi ada relasi. Relasi itulah yang memperlihatkan betulkah dia itu mempunyai hubungan dengan leluhurnya yang seperti itu. Relasi ini sangat penting. Nah, sekarang bagi diri kita sendiri, kita dengan baptisan yang kita terima, kita diangkat oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga mempunyai relasi yang dekat dengan Allah itu? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kesungguhan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tidak hanya selesai mendengarkan saja, tetapi juga mau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan karena terpaksa, tapi karena saking cinta kita kepada Tuhan. Apakah ini sudah kita lakukan juga? Kenapa? Karena kebenaran itu akan membebaskan kita dari semua tindakan-tindakan dosa. Dosa yang satu, misalnya kita melakukan satu dosa, kita akan berusaha untuk menutupi dosa itu dengan dosa yang lain pula. Dan kalau sudah melakukan dosa yang itu, kita akan menutupi dengan dosa yang lain pula. Sehingga kita akan menggunung, lama-lama dosa itu akan membesar. Tetapi kalau kita istilahnya menemukan kebenaran sejati itu, dan kebenaran itu justru bisa meruntuhkan semua dosa-dosa atau keinginan-keinginan jahat di dalam diri kita. Berarti kita bisa melihat kebenaran itu memang sungguh-sungguh membebaskan kita dari beban. Nah, dosa-dosa ini adalah beban hidup kita. Maka kebenaran itu akan membebaskan kita dari beban hidup ini. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa yang penting adalah pertama relasi dengan Tuhan. Yang kedua dibutuhkan pembuktian kedekatan relasi kita dengan Tuhan itu, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu di dalam diri kita sendiri. Dengan seperti itu, itulah yang diharapkan oleh Tuhan supaya kita bebas melangkah tanpa beban menuju kepada Allah. Selamat merenungkan.